Jadi semakin lama ngaji sebenarnya semakin banyak keuntungannya. Selain kita mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu, dosa-dosa kita juga terampuni. Pelajaran kali ini aqallul haidi, bermula sedikitnya haid, sekurang-kurangnya minimal. Paling sedikit haid itu yaumun walailatun, sehari semalam haid. Kalau haidnya cuman sehari saja, malamnya nggak keluar, itu darah penyakit, bukan darah haid. Yang namanya haid itu adalah siang dan malamnya. Wa ghalibuhu, dan bermula biasanya haid itu situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari. Wa aksaruhu, dan banyaknya haid khamsata asyara yauman, banyaknya haid itu 15 hari, bilayaliha, dengan malamnya, ya, dengan malamnya. Nah, makanya kalau haid lebih daripada 15 hari, itu namanya adalah istihadah, darah penyakit. Jadi walaupun dari rahim kita keluar darah, kita wajib sholat, kita wajib puasa. Bagaimana kalau orang dulu mah disumpel kali sama apa gitu, belum ada softtek kan, belum ada apa, belum ada pampers. Kalau sekarang mah udah ada, tapi naudzubillah min dzalik, amit-amit jangan ya. Kita mintanya sama Allah yang sehat, yang normal, ya. Jadi kenapa ini ulama sampai menggambarkan seperti ini? Karena bersangkutan dengan ibadah. Kan ada yang sekarang hand, besok hand. Kita hitung 15 enggak? Walaupun dia head enggak, 15. Kalau udah 15 head lagi, istihadah enggak? Gitu. Ya, istihadah. Kalau ada yang dulu mungkin belum paham fikih, belum ngaji, udah be, pokoknya saya keluar darah mau head, mau 16 hari ke, mau 15 hari ke, ya tolong dipotong puasanya, sholatnya juga kehati-hatian dikodok. Walaupun orang head mah kalau sholat mah nggak dikodok, yang dikodok adalah puasa dikodok. Tapi untuk kehati-hatian kita, supaya hisab kita ringan nanti di sana, kita meminimalisir, ngecilin kesalahan kepada Allah, takut salah. Takut salah. Wa aqallut tuhri, dan bermula sekurang-kurangnya suci, bainal haidotaini, antara dua haid, khamsata asyara yauman, paling sedikitnya suci itu 15 hari. Jadi kebalikannya, kalau sedikitnya haid 1 hari 1 malam, ghalibnya biasanya 6 atau 7 hari 7 malam, banyaknya 15 hari 15 malam. Tapi kalau suci paling sedikit 15 hari, sedikitnya 15 hari. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya arba'atun wa ishruna yauman, itu 24 hari, au salasatun wa ishruna yauman, atau 23 hari. Jadi kalau sucinya 24 hari, haidnya 6 hari. Ya. Karena di Islam mah
tidak ada tanggal 31. Adanya tanggal 29 sampai 30. Ya. Kalau dia sucinya 23 hari, berarti menstruasinya 7 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada ya. Apa sayang? Masuk. Dan tidak ada batas maksimal paling banyaknya. Karena nggak ada perempuan yang tidak keluar haid selamanya, atau ada juga yang dalam setahun haidnya hanya sehari saja. Ada orang kan yang kadang-kadang KB ya, KB itu belum waktunya, menopause sudah menopause yang gitu. Terus ada juga yang memang sudah menopause waktunya gitu. Jadi paling banyaknya suci mah nggak ada, adanya paling sedikit suci dan biasanya suci. Nah, ini yang harus kita perhatikan, apalagi kalau bulan Ramadan. Jadi pas kita lagi puasa, haid, sudah puasa kita batal. Nah, kita makan apa aja, jangan ditunda. Minum kayak apa kayak, yang penting batal. Tapi dengan datangnya haid itu sudah batal. Iya, betul. Sudah batal. Nah, nanti yang kita khawatirkan haidnya nih, ada enggaknya. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau biasanya kita haidnya ada enggak, ya kita sahur ikut aja. Sahur pas subuh ada ya sudah. Jangan saya lagi haid. Tapi kan haidnya kadang-kadang, bini saya kadang-kadang suka haid nih 3 hari. Seharusnya enggak. Besok ada lagi. Ada yang gitu kan? Iya. Nah itu. Jadi pada saat suci itu ya kita puasa. Kita sholat. Cuma kalau belum 15 hari itu masih darah haid. Kalau sudah di atas 15 hari itu darah istihad, darah penyakit. Walaupun rahim keluar darah, tetap kita wajib sholat dan puasa. Ya. Sekarang tentang nipas. Aqallun nipas, bermula sekurang-kurangnya nipas. Apa ini darah nipas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Bukan darah yang keluar pada saat melahirkan. Darah yang keluar pada saat habis melahirkan. Kalau darah yang keluar bareng bayi itu, dari bayi melahirkan, itu wilada. Wilada ya. Nah, itu mandi wilada. Ini nipas. Sedikit-dikitnya nipas, sekurang-kurangnya nipas. Majatun, itu seperludahan, setetes. Wa ghalibu, dan bermula biasanya arba'una yauman, 40 hari. Ya, 40 hari. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya situna yauman. Paling banyaknya adalah 60 hari. Pas. Ya. Jadi bagaimana kalau orang yang disesar? Ya. Yang disesar tetap ada nipasnya. Iya, memang. Ya. Orang disesar tetap ada nipasnya. Coba tanya orang yang disesar. Jadi jongkok, ambil tisu, celak. Kalau masih ada kuning-kuning berarti masih nipas. Kalau dia sudah suci, sudah bersih, berarti kita sudah bersih. Kan belum 40 hari, kan paling tinggi setetes tadi. Jadi walaupun belum 40 hari, kalau sudah bersih, sudah wajib sholat. Kalau Ramadan kita sudah wajib puasa. Paham ya? Iya.
Jadi jangan disangka orang itu nggak ada. Orang apa? Orang sesar ada. tetap keluar Keluar. tetap cuma Itu memang sebentar. pada Allahnya sudah begitu karena Iya, beberapa benar. hari kan dia nggak menstruasi, darah kotornya. Makanya perempuan sebenarnya lebih sehat dan lebih kuat daripada laki-laki. Iya, karena darah keluar ya. Karena darah keluarnya keluar, Darah darah keluar. kotornya keluar. Iya benar. Itu. Coba orang wadon itu bisa ngomong dari pagi sampai sore ngaji aja di bawah bocah. Saya Iya. aja libur, Heeh. bini saya ngaji. Heeh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Megang bocah sejemur pengen lempar. Kalau bukan Mak Dewi mah Nggak sabar. Iya benar, capek memang ya. beda capeknya. Beda ya. Kalau orang wadon masih siang, malam masih digangguin, kurang tidur, masih sehat karena darah kotornya keluar. Iya benar. Udah kadang-kadang bayi kecilnya tidur pun bayi gedenya milu-milu. Kalau orang wadon, orang lanang makanya sunahnya sering banyak dipasdu Oh, pas atau di Donor bekam. donor darah juga bisa ya Pak Ustadz? Ya, Donor darah. kenapa? Donor darah juga kan. Donor darah bisa, cuman kalau donor darah kan banyak persyaratannya yang Oh, nggak iya, konsumsi obat, Iya. yang nggak Iya, punya iya. penyakit. Gitu. Mm-mm, Kalau iya, kamu iya. kan mengeluarkan penyakit yang ada di darah yang ada di luar daging di dalam kulit, Mm-mm. gitu. Itu dikeluarin, Mm. itu dikeluarin. Makanya saya kalau pas dulu nggak berani saya pernah pas dulu saya digotong pingsan. Oh, ngeliat darah itu ya. Udah darah saya lemes. Iya. Gitu. Tapi kalau sekarang pas dulu enak ada kayak infusan darah mengalir. Tapi saya tetap mengalir tetap nggak bisa Nggak bisa ngeliat darah ngeliat. saya. Iya. Itu darah saya udah buminya kayak apa waktu kolesterol saya. Hmm. Jadi kalau laki-laki dipasdu, perempuan ya memang darah haid. Makanya perempuan lebih kuat fisiknya, Nah, Masya Allah ya. kondisinya lebih kuat, darahnya lebih. Pasdu apa? Darah yang Darahnya dikeluarin. Ada yang ditotok di sini, nih di sini, gitu pakai pisau, darah itu keluar mancur, diurutin namanya masuk itu, darah kita keluar. Saya pas melihat darah keluar, lemas waktu pulang, Iya. kalau sadar saya. Iya. Waktu itu mau lagi puasa, saya sakit lagi puasa. Kalau sekarang kayak diinfus, jadi di nadi darah sini dimasukin alat, darah kita keluar ke kantong, ada kantongnya. Kayak donor Dipasdu darah gitu. namanya. Mirip donor darah gitu. Cuman kalau dipasdu tidak ada bekas. Kalau bekam kan bekas. Kalau bekam itu sunahnya tanggal 17, tanggal 19, dan tanggal 21. Bulan Islam, bukan bulan nasional. Iya. Itu kata Rasulullah, orang yang bekam tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21, maka akan disembuhkan dari segala macam penyakit. Kalau fasdu termasuk ke sunnah Rasul apa memang kesehatan aja? Fasdu. Apa? Kalau fasdu itu Sunnah Rasul. termasuk sunnah Rasul. Rasul. Oh, Masya Allah. Pasdu sunnah. Jadi Rasulullah pasdu. Oh. Kalau bekam itu lebih pada untuk mengeluarkan penyakit. Kalau pasdu mengeluarkan penyakit yang bergejala itu. Jadi darah yang kotor itu sudah dibuang duluan. Ya kayak macam menstruasi, cuman mainnya dari tangan. Iya. Ini perempuan, maka bersyukur aja perempuan. Bersyukur jadi perempuan. Capek-capek dikit, sering dikit. Mudah-mudahan. Nauzubillah min zalik ya Suaminya Pak. soleh. Amin. Nauzubillah min zalik dan sampai diselingkuhin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa. Jadi kalau kita doa sama Allah, ya Allah, Engkau titipkan anak kepada saya. Aku mengharap hanya kepada Engkau. Engkau yang maha mendengar doa. Kalau Engkau saja yang maha mendengarkan doa, tidak mendengarkan doa saya, kepada siapa lagi saya harus mengeluh? Ngomong sama Allah begitu. Ya Allah, kalau Engkau tidak ijabah doa saya,
Sedangkan kau yang maha mengijabah, kemana lagi saya harus meminta? Kalau air mata ini sudah kering, menangis karena keluhan saya, kau belum mengijabah, kemana lagi? Kasih saya tahu saya, kemana lagi saya harus mengadu? Minta mau. Insya Allah, step by step doa kita pelan-pelan. Ya. Kalaupun tidak nyampe itu doa kita, jadi amal ibadah buat kita. Teman saya, anak kurang ajar sama orang, Ya. dikuasain hari lahirnya, dibacain Yasin 41 balik setiap malam. Sekarang kalau pulang main aja, nyium bukan tangan, kakinya dicium, kaki ibunya. Asal salah dikit emaknya marah, dia ngambil air cepet-cepet, dicuci tangan ibunya, dibuat cuci muka sama dia. Minta maafnya sampai begitu. 41 balik setiap malam selama 41 malam. Udah saking pegel hati. Jadi kemana lagi kudu mengadu? Udah ke kiai ini, udah syariat ini. Ya memang qadarulahnya belum. Jadi jalan Allah untuk menguji kesabaran kita dan jalan Allah untuk mengampuni dosa kita serta menambah nilai ibadah kita dan juga untuk menambah keikhlasan kita. Karena kalau bocah udah begitu, kan kita nggak dari dulu kalau gua keluarin. Siapa? Oh, tahu. Maaf. Mendingan dari dulu di beda bunga. Maaf ya, maaf. Jadi Masuk Mbak Iva. Kasih ya. Waalaikumsalam. Ya. saya Bu. Ini. Maaf. Kasih. Ya, masuk. Ya, silakan Bu, nggak depan pintu situ, depan pintu tuh. Nggak apa-apa. Ya situ aja. CS ketemu CS. Ya, jadi udah tuh ya tentang sedikitnya head, biasanya head, dan paling banyaknya head, serta sedikitnya nipas, biasanya nipas, dan paling banyaknya nipas nggak ada. Pak Ustadz mau tanya dong, yang masalah mandi wiladah ya, kan kita baru tahu gitu ya. Jadi udah punya anak 2 tuh baru tahu ada mandi wiladah, taunya kan mandi nifas doang. Terus gimana? Maksudnya ya udahlah biarin aja, insya Allah Allah maafkan, atau sekarang nih kita ya udah sekarang aja mandi wiladah dulu gitu, gimana? Nggak ada ya, berarti. Bukan atau Oh iya. Sesungguhnya Allah maha Maha menerima taubat. Kita tobat aja ya Allah. Oh iya. Maafin salah dan dosa saya selama ini saya masih kebodohan saya. Iya betul. Saya belum belajar, saya belum ngaji, jadi saya nggak tahu. Dan kalau belum tahu memang tidak ada dosa. Tapi setelah tahu tidak dikerjakan itu yang berdosa. Oh iya. Ya. Buat nanti ke mantu aja ya. Iya buat nanti ke mantu. Ajarin ke mantu aja gitu ya ke anak ya. Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita satu bab lagi ya. Iya Pak Ustadz. Satu bab lagi. Gak apa-apa, masih dapat pahalanya, masih dapat. Insya Allah. A'dzarus shalah isnan. Bermula segala uzur sembahyang itu ada 2. Sembahyang bisa uzur. Ada 2. Apa yang pertama? An-naum. Tidur. Tidurnya bukan tidur, ketiduran. Oh, ketiduran. Kalau tidur bener mah orang aja kan ngorok. Gitu. Ini mah ketiduran. Ketidurannya sebelum masuk waktu. Kalau udah azan tidur itu bukan ketiduran, dosa.
Kalau Iwan udah tahun azan molor gitu ya. Jadi ketiduran. Yang kedua, wanisyan, lupa, sibuk ngerjain apa begitu, sampai makan juga lupa, sampai sholat juga lupa. Subhanallah. Iya sayang. Oh masya Allah. Makasih, ini yang dicari. Asal sampai zuhur, ya kan? Jadi halangan tersebut, tidur dan lupa, tidak berdosa, nggak mengerjakan sholat, kecuali bila sengaja tidur atau mengerjakan pekerjaan berat padahal waktu sholat sudah tiba, atau melalaikannya sehingga habis, entar tahu-tahu nonton TV kepulusan. Nggak boleh. Atau zuhur jam 12:10 menit, ngapa jam 11 dandanin motor, kan pula oli, ntar kutunya kan nggak boleh ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Tidak boleh ada yang merubah air. Kalau ada yang merubah air sampai kulit kan wudunya nggak sah. Itu yang nggak dimaaf. Yang dimaafkan bener-bener ya emang lupa tanpa ada kesengajaan dan ketiduran yang tidak memang disengaja. Sholat subuh ketiduran, ya dibangunin, ya apa ntar gitu kan, sampai ke sholat itu berdosa. Ini mah yang bener-bener les, nggak ada yang bangunin, nggak dengar suara azan, tahu-tahu bangun jam 6, sholat subuh jam 6, tapi dosa kodok. Itu cuma sholatnya buat menghormat waktu saja, ya. Emang batasan sholat subuh tuh sampai jam berapa Pak Ustaz? Batasan sholat subuh. Batasan sholat subuh sampai waktu syuruk. Sholat isya. Jam fajar itu sekarang fajar sekitar jam 5.40 jam 4 sampai waktu syuruk. Manama, barang siapa orang yang tidur an sholatin, sampai meninggalkan sholat, au nasyaha, atau lupa terhadap sholat, fal yusolliha idza dzakaroha, maka sholatlah ia bila telah ingat atau telah bangun. Hadis ini menunjukkan bahwa wajib mengqadha sholat. Mungkin kita agak SMA kan sedang-sedangnya gaya tuh, nyari sensasi, ya nyari jati diri, gaya-gayaan kemana-mana, pakai pakaian device, celananya ketat pula lagi, nah, bajunya cumpring kemana-mana, saya pusar kelihatan. Bagaimana mau sholat di tasnya nggak ada, mau kena. Kan banyak kita meninggalkan sholat tuh, namanya SMA, kodok sekarang. Mumpung masih ada waktu, kita nggak tahu umur kita sampai mana besok. Siapa yang jamin ntar kita bangun tidur masih ada atau tidak? Ya. Kalau kita sudah niat untuk mengkodok sholat, malaikat maut datang mencabut nyawa kita, maka Allah sudah ampuni karena kita sudah ada niat untuk membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah kadang-kadang boro-boro niat kodok sholat yang adaan sekarang aja. Tar dulu kepleset kamar mandi, bendera kuning. Naudzubillah summa naudzubillah min. Makanya kita doa sama Allah, ya Allah, hindarkan saya dari mati mendadak. Doa sama Allah. Kalau mati mendadak, kita belum minta maaf. Kalau kita mati dikasih sakit dulu, perasaan marah kita kepada orang lain pada saat kita sakit, mereka menjenguk dia, sembuh rasa sakit kita.
saling memaafkan itu sudah timbul, ada rasa. Akhirnya hutang zohir dan hutang batin kepada manusia itu terselesaikan. Kita mati dalam keadaan tenang. Tapi kalau mendadak, kapan meminta maafnya, kapan dimaafinnya, kapan mau berbuat baiknya, kapan mau tobatnya, tadi masih ngomong sama gua, tadi masih ngobrol orang habis bersihin itu bareng-bareng. Alhamdulillah kabar ini loh. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bukan kita takut matinya, bukan. Ya karena pintu akhirat kan yang pertama adalah kematian untuk menghadapi alam barzah. Alam barzah. Makanya saya bikin status, jangan terpesona dengan indahnya pelangi sampai melupakan tanah yang kita pijak. Jangan terpedaya dengan pesona dunia yang indah sampai melupakan bumi yang kita pijak, bahwa nanti kita ada di dalamnya. Alam akhirat, masuk dalam kubur. Ini kita ngomong ngoceh macam-macam, kita nggak tahu. Jadi jangan sampai lisan kita lupa daripada menyebut nama Allah. Waktu hakikat kemarin sudah bilang, orang Nabi Isa lewat di makam, orang itu lagi menjerit, menangis. Pas Nabi Isa pulang, dia sedang ketawa. Ditanya sama malaikat Jibril, tadi dia menangis sedang diazab, disiksa, emang orang ini tukang maksiat. Terus sekarang ketawa, anaknya lagi belajar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa saya pengasih dan penyayang nyiksa? Tuh. Makanya saya bilang, apapun yang diajarkan sama guru ngajinya, minimal Fatihah ibu yang ngajarin. Jangan pada saat ngaji, pada saat sholat saja, Fatihah kan fardu, wajib dibaca. Kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Berarti Fatihah satu hari satu malam saja sudah berapa kali dibaca kan? 17 kali. Fatihah ada berapa surah? Ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Hurufnya ada berapa? 114 huruf. Yasin 83 ayat. Ada 3068 huruf. Dikali 10 kebaikan. Makanya saya sangat menyayangkan kalau ada orang katanya orang meninggal dibaca doa baca Yasin enggak sampai. Kan itu mah urusan Allah. Jangan kita nyampurin makhluk. Pokoknya mah kita baca. Sampai apa sampai itu kagak sampai, itu urusan Allah. Tapi kan ada. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min halasin. Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Kalau saya ngajar begini nih, alhamdulillah. Ladang kebaikan buat saya, nanti ibu ngajarin lagi. Menular terus. Awaladun solihin, ya daulah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Kalau anak doain orang tua sampai, masa iya tetangga khawatir bagi nasi nggak sampai? Kata Allah, jangan, ini mah kiriman dari orang lain, bukan dari anaknya. Nggak begitu kan? Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Penyayang. Ya, gitu. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi kembali lagi, orang yang uzur sholat karena tidur dan karena lupa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidur kolamnya terangkat. Ada 3 kolam terangkat. Anak kecil sampai di akil balik. Makanya bocah kecil mau lagu apa kok nonton maki-maki. Emang udah lagunya begitu, belum sampai akalnya. Bilangin, nasihatin yang benar. Jangan suka keluar kata-kata yang kasar. Jangan suka keluar kata-kata yang kotor. Keluarnya kata-kata nasihat dan kata-kata kasih sayang. Belayan kita kepada anak kita itu akan menyentuh saraf otak dia, menghidupkan saraf otak dia. Jadi jangan ngomong kasar. Yang kedua, orang gila sampai dia sembuh. Yang ketiga,
orang tidur sampai ia Bangun. amit-amit cabang bayi. Ada orang tidur nih ngimpi nih Heeh. motong anaknya. Contoh ini mah Iya. amit-amit cabang bayi. Dia nggak dosa tuh secara agama karena kolamnya tertutup terangkat. Dia nggak sadar Karena mimpi ya dalam. karena mimpi atau apa. Kita nggak ada orang ngimpi kan kalau laki kita gitu bagal di dadanya gitu. Lagi ngimpi berantem gitu kan. Ya. Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru wa innar rajula la yahrumur rizqa bidambin adnabahu khususon al kilbu. Tidak dapat menolak akan qada Allah, ketentuan Allah, kecuali dengan doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa intinya ibadah. Doa senjatanya orang mukmin. Tidak dapat menambah umur, keberkahan umur kecuali berbuat kebaikan. Jadi dengan berbuat kebaikan akan menambah keberkahan umur kita. Kan ada umur yang gak berkah. Dari pagi sampai sore rasanya cepet banget. Itu baru mau ngapain. Tapi kadang-kadang udah ngaji, udah zikir, udah sholawat, tidur, jam 3 bangun, zikir lagi, sholat malam lagi, subhanallah. Kayaknya malam panjang bisa beribadah gitu. Kan ada orang yang bilang, baru tidur kok udah subuh. Biasanya gitu pengantin baru.